Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Novianto, SPDKR, selaku Kepala Sekolah SDUMP. Yang saya hormati pembicara Bapak Kiai Haji Lamun Effendi Ibrahim. Yang saya hormati moderator Ibu Novi Haryanti MPD. Yang saya hormati seluruh guru dan karyawan SDUMP. Yang saya hormati wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 SDUMP. Yang saya sayangi anak-anakku yang pada kesempatan hari ini ikut pengajian melalui forum Zoom ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pengajian rutin bulanan SDUMP. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, izinkanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pengajian pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, hafalan surat At-Takwir dari Ananda Najid. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SDUMP. Yang keempat, rekapan pemasukan dan pengeluaran infak Jumat. Yang kelima, pembacaan rekapan pengajian bulan Januari. Yang keenam, acara inti. Dan yang ketujuh, penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara pengajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu hafalan surat At-Takwir dari Ananda Najid Adli Fatoni kelas 1 Ahmad 1 Fahrudin. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal fuhusu husirat wa idzal biharu sujirat wa idal nubu suzuikat wa idal mautatu suilat bi ayyi dambin kutilat wa idas suhu nusirat wa idas sama ufusitat wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uslifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil hunnas al jawaril hunnas wal laili idza asas wasubhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim fi quwwatin 'inda sil arsy makin ta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal khalqi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin
liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sadaqallahu azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ananda Najib Adli Fatoni dari kelas 1 Fahrudin yang telah menghafalkan surat At-Takwir. Acara ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD UMP kepada beliau Ustadz Novianto SPDGR. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Unik. Suara terdengar nggih Ustadz Unik? Nggih, Ustadz terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Lamun Effendi Ibrahim selaku pembicara kajian pada kali ini. Yang kami hormati seluruh wali murid SD UMP, yang kami hormati seluruh dewan guru SD UMP, dan yang saya banggakan siswa-siswi SD UMP. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas ya, kemudian bisa mengikuti ya kajian kali ini walaupun masih daring karena pandemi, dengan tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, dan semoga kita termasuk umat beliau yang selalu istiqomah. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah SD UMP masih banyak hal yang perlu dibenahi ya. Beberapa program masih berjalan ya. Mungkin ayah bunda bertanya kaitan dengan pembangunan masih dalam proses ya. Mohon doanya semoga bisa lancar ya. Kemudian berkaitan dengan program sebentar lagi akan PTS ya, PTS insya Allah tanggal 7 ya, 7 Maret, monggo ayah bunda untuk mempersiapkan putra putrinya untuk bisa belajar dengan baik karena memang kondisi pandemi sehingga waktu yang diberikan pemerintah 50% ya. Ini juga kita mengharapkan pandemi cepat ini ya selesai sehingga bisa 100% ya. Kemarin Januari sampai dengan sekitar 2 bulan hampir 100%, tapi ini kondisi masih seperti ini. Jadi kami dari pihak sekolah juga ya intinya nurut dengan pemerintah karena memang demi untuk ikhtiar dalam hal menyelesaikan pandemi ini. Memang akhir-akhir ini juga kita menghadapi situasi yang tidak mudah ya karena ada beberapa guru juga ada beberapa sakit begitu ya. Siswa juga kami ini hampir laporan dari bidang keagamaan khususnya dalam kita mengirim buah ya. Jadi anak-anak yang sedang sakit kita
semuanya kirimi buah ya. Semoga ini ikhtiar kami juga dalam hal semoga kesehatan daripada siswa-siswi ya, atau wali murid juga dan guru juga kita support begitu. Harapannya kita selalu saling menjaga ya, menjaga dalam hal kesehatan kita gitu. Jadi itu pertama PTS monggo nanti disiapkan. Kemudian ini juga alhamdulillah semoga kita berjumpa ya dengan bulan yang ditunggu-tunggu ya, bulan suci Ramadan yang kurang lebih 1 bulan lagi. Kami dari sekolah juga sudah mempersiapkan beberapa program di mana kemarin hasilnya kita fokuskan untuk mengembangkan potensi siswa, terutama di bidang keagamaan ya, tahfiz maupun nanti di kemampuan yang lain. Nanti barangkali ada sosialisasi kaitan dengan kepanitiaan Ramadan, saya kira bisa nanti mungkin menjelang Ramadan 2 minggu atau seminggu. Kemudian ayah bunda yang kami hormati, berkaitan dengan pengajian, ini merupakan pengajian yang rutin yang kita lakukan setiap bulan. Monggo dimanfaatkan betul karena ini bagian daripada proses pendidikan. Di pusat pendidikan itu ada sekolah, kemudian orang tua, kemudian masyarakat. Nah ini yang kita harus saling ngeling ya, bagaimana saling berkomunikasi. Nah pengajian ini dalam rangka itu, sehingga harapannya apa yang menjadi tujuan cita-cita kita bersama dalam hal mendidik putra-putri kita nantinya bisa saling menyatu persepsi atau program-programnya. Nah pengajian ini dalam rangka itu. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita beliau Ustadz Kiai Haji Lamun Effendi. Alhamdulillah malah beliau hadir di SDUMP ini. Jadi mungkin ada nanti barangkali bisa silaturahmi ke depannya. Memang kita menginginkan pengajian offline, tapi memang kondisi masih seperti ini sehingga masih daring begitu. Mohon nanti untuk beliau Ustadz Kiai Haji Lamun Effendi bisa memberikan arahan-arahan kepada wali murid SDUMP, apalagi ini kaitannya dengan janji-janji Allah yang pasti Allah menepati kepada orang-orang yang mukmin muslim ya. Apalagi dengan kondisi dunia yang sekarang ini. Dalam konteks dunia kita mendengar ada perang begitu, Rusia Ukraina. Di Indonesia sendiri ya ada beberapa kejadian yang membuat kita kadang miris begitu. Nah, paling tidak kita di tingkatan keluarga harus kuat, harus harmonis, tentunya dengan panduan atau rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini bagaimana? Ini kaitan dengan janji-janji Allah. Mohon nanti beliau Ustadz Kiai Haji Lamun Effendi untuk bisa memberikan arahan kepada kami, kepada seluruh wali murid SDUMP. Barangkali itu ayah bunda sebagai sambutan pada kesempatan pagi ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Novianto atas sambutannya. Selanjutnya yaitu acara yang keempat, tekapan pemasukan dan pengeluaran infak Jumat bulan Februari tahun 2022. Ayah bunda semuanya, di sini saya akan melaporkan terkait infak Jumat bulan Februari tahun 2002, yaitu pemasukan sebesar Rp8.445.000, kemudian pengeluarannya sebesar Rp5.403.000, sehingga sisa saldo yang sekarang sebesar Rp3.042.000.
Kemudian acara yang kelima yaitu pembacaan rekap pengajian bulan Januari, yaitu pengajian bulanan pada hari Sabtu 12 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Januari 2022 yang diisi oleh Ustadz Mintaraga Eman Surya LCMA, pimpinan Mahat Fastabikul Khairat dengan tema Orang Tua Ideal untuk Generasi Milenial yang Cinta Al-Quran, yang dihadiri oleh guru dan karyawan, jumlah 46, hadir 20, izin 8, tanpa keterangan 18. Guru BET AKI ada 6, hadir 2, tanpa keterangan 4. Kelas Ahmad Dahlan, jumlah 21, hadir 7, tanpa keterangan 14. Kelas Fahrudin, jumlah 21, hadir 8, izin 1, tanpa keterangan 12. Kelas Hamka, jumlah 20, hadir 5, tanpa keterangan 15. Kelas Ki Bagus, jumlah 21, hadir 14, tanpa keterangan 7. Kelas Mekah, jumlah 24, hadir 3, izin 4, tanpa keterangan 20. Kelas Madinah, jumlah 24, hadir 6, tanpa keterangan 18. Kelas Al-Quds, jumlah 22, hadir 11, tanpa keterangan 11. Kelas Atin, jumlah 28, hadir 10, izin 11, tanpa keterangan 17. Kelas Al-Asr, jumlah 26, hadir 13, izin 9, tanpa keterangan 4. Kelas Al-Ma'un, jumlah 28, hadir 7, tanpa keterangan 21. Kelas Khalid, jumlah 31, hadir 11, izin 3, tanpa keterangan 17. Kelas Zaid, jumlah 32, hadir 15, izin 2, tanpa keterangan 15. Kelas Abu Bakar, jumlah 30, hadir 4, tanpa keterangan 26. Kelas Umar bin Khattab, jumlah 29, hadir 14, izin 6, tanpa keterangan 9. Kelas Al-Qomar, jumlah 29, hadir 7, izin 14, tanpa keterangan 8. Kelas An-Najm, jumlah 29, hadir 12, izin 10, tanpa keterangan 7. Kelas dengan presesi terbanyak adalah kelas 4 Zaid bin Sabit dengan wali kelas Ustazah Mahanani Retnaning Tias SPD dan ketua paguyubannya yaitu Ibu Bunga, wali dari Ananda, Kanza, dan Fatih. Ayah Bunda rahimakumullah, meningkat acara selanjutnya yaitu acara inti yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu acara pengajian yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Lamun Effendi Ibrahim dengan tema 10 janji Allah kepada orang mukmin, dan selaku moderator pada acara ini yaitu beliau Ibu Novi Haryanti MPD, wali dari Ananda Fatar Aufa Humayun kelas 2 Mekah. Kepadanya, monggo kepada Ibu moderator, waktu dan tempat. Saya persilakan untuk memandu acara pengajian pada pagi hari ini. Terima kasih Ustazah Unik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan lagi terima kasih kepada Ustazah Unik yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga kepada Ustadz Novianto selaku Kepala Sekolah atas kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya diberi kesempatan untuk dapat menjadi moderator dalam acara pengajian bulanan rutin di SDUMP. Oke, yang terhormat Ustadz Novianto selaku Kepala Sekolah SDUMP, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, seluruh Bapak Ibu Guru dan juga seluruh karyawan SDUMP, yang saya hormati pembicara kita pada pagi hari ini Ustadz Kiai Haji Lamun Effendi Ibrahim, serta Bapak Ibu wali murid dan juga adik-adik dari seluruh murid SDUMP yang pada pagi hari ini hadir dalam acara pengajian bulanan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kenikmatan kepada kita semua, khususnya pagi ini kita diberi kenikmatan berupa nikmat sehat dan sempat
untuk mengikuti kegiatan bulanan rutin dari SD kita tercinta, sekolah Ananda kita, yaitu SD UMP. Sungguh program yang sangat luar biasa, 1 bulan sekali mengumpulkan kita semua wali murid dalam acara yang sangat baik ini, dapat berkumpul semuanya kita, walaupun sementara kita masih dapat berkumpulnya melalui virtual seperti ini, insya Allah semoga keadaan selalu semakin membaik, kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat segera berkumpul secara offline seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD UMP Ustadz Novianto. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberi syafaatnya hingga akhir zaman. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah 10 janji Allah kepada orang mukmin. Ini insya Allah tema yang sangat menarik, sangat baik sekali dan sangat akan memberi manfaat untuk kita semua, karena dapat menjadi pengingat bagi kita semua tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman yang selalu dapat senantiasa memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kalau janji manusia kepada manusia mungkin ada pernah dapat diingkari, namun ini janji Allah kepada orang-orang mukmin pasti akan ditepati, pasti akan langsung kita rasakan manfaatnya. Contohnya mungkin pagi ini Bapak Ibu dan kita semua yang sudah meniatkan diri akan mengikuti pengajian di SD UMP, mungkin langsung Allah hadiahkan kepada kita semua berupa hati yang tenang, tentram, dan bisa fokus nanti dalam mengikuti kajian pada pagi hari ini. Dan pembicara kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Kiai Haji Lamun Effendi Ibrahim. Bapak Ibu, mungkin saya tidak dapat membacakan secara detail tentang identitas beliau, tapi saya yakin kita semua sudah banyak mengenal beliau, Ustadz Kiai Haji Lamun Effendi Ibrahim. Mungkin juga di antara kita semua di sini, Bapak Ibu wali murid atau adik-adik juga sudah ada yang rutin mengikuti kajian-kajian beliau. Bapak Ustadz Kiai Haji Lamun Effendi Ibrahim, Ustadz kita pada pagi hari ini adalah Ustadz yang berasal dari Banyumas. Kemudian kalau kita lihat dari YouTube, izin Ustadz, saya kemarin juga diberikan beberapa link oleh Ustadz Trimo tentang pengajian-pengajian yang sudah pernah Ustadz Haji Lamun Effendi isi dari YouTube. Jadi kalau kita melihat di YouTube sudah banyak sekali pengajian-pengajian yang kita dapat ikuti juga melalui online Ustadz. Jadi Bapak Ibu mungkin dapat nanti kita semakin mengenal Ustadz Haji Lamun Effendi melalui pengajian ini. Kemudian setelah ini bisa kita lihat-lihat di YouTube tentang pengajian-pengajian yang sudah banyak diisi oleh Bapak Ustadz Haji Lamun Effendi. Bapak Ustadz Haji Lamun Effendi berasal dari Banyumas. Kalau saya lihat pengajian-pengajiannya ini sering mengisi di masjid-masjid sekitar Aji Barang, Wangun, kemudian Banyumas dan sekitarnya Ustadz. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum. Mohon izin saya dari kantor ini, dari UMP, kalau tadi bersama dan tahu bahwa Ustadz ada di SD UMP, insya Allah bisa bertemu langsung secara offline. Semoga nanti sempat dan bisa bertemu langsung di lain kesempatan insya Allah mengikuti kajian dari Ustadz. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa tidak akan berlama-lama saya memberikan pengantar langsung. Kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Haji Lamun Effendi. Mungkin saya memberikan pengingat saja bahwa nanti kita akan ada 2 sesi. Yang pertama adalah pengajian, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi siapa tahu Bapak Ibu yang ketika mengikuti pengajian sudah memiliki pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bapak Ustadz Haji Lamun Effendi, boleh sambil mengisi atau menulis pertanyaannya di kolom komentar, di chat, atau nanti juga dapat disampaikan langsung. Baik, mungkin langsung saja Bapak Ibu, Bapak Ustadz, saya persilahkan monggo untuk memberikan materinya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SD UMP, segenap guru karyawan, serta wali santri atau wali murid SD UMP beserta anak didiknya. Alhamdulillah wa syukurillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan walaupun lewat online. Tapi saya benar-benar merasa terharu melihat SD UMP karena di wilayah saya Purwojati belum ada SD yang sekelas seperti ini. Tapi alhamdulillah pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan 10 janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 10 hal kepada orang-orang yang beriman atau orang mukmin. Yang pertama adalah menjanjikan kesabaran dengan pahala yang sangat besar. Di era yang pandemi seperti sekarang ini, kita tidak ada kata lain kecuali kita harus bersabar, bertawakal, dan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar wabah yang menimpa bangsa Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya segera untuk diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali di tangan Allah lah ketentuannya. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Apa yang disampaikan oleh Allah ini adalah kabar yang menggembirakan. Kalau kita mendapatkan kesulitan, tidak ada kata lain kecuali kita harus bersabar dan berdoa. Wasta'inu bisabri wassalat. Mohonlah kepada Allah dengan sabar dan berdoa atau sholat. Karena setiap musibah yang menimpa kita pasti atas izin Allah. Untuk itu, untuk segera dicabut dan hilangnya juga kita harus senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar berusaha dan berusaha, tapi tidak melupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Jadi apa artinya kalau kita berusaha secara keras tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menjanjikan syukur dengan tambahan nikmat. Pertama, Allah menyampaikan dalam surat Ibrahim ayat 7 ini, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan atau telah mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Pada ayat 34 surat Ibrahim pula, Allah telah menyampaikan, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan aku telah memberikan setiap apa yang kamu minta. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung nikmat Allah pasti tidak akan mampu. Ayat yang pertama, tatkala Allah menyampaikan, aku telah mengumumkan kepada umatku bahwa kalau kalian bersyukur kepada atas nikmatku, aku tambah nikmatku kepadamu. Dan ayat berikutnya, ayat 34 surat Ibrahim menyebutkan, Allah telah memberikan setiap apa yang kamu minta. Nah, inilah yang harus menjadi motivasi, kalau kita menghadapi apapun, jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat atau berdoa. Sebab arti sholat itu bisa artinya adalah berdoa, karena sholat itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang saya sampaikan ini, diharapkan dengan adanya wabah COVID Corona 19 ini, kita harus senantiasa banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan ikhtiar usaha secara lahiriah,
tapi lupa mendekatkan diri kepada Allah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa dan bersujud, bersyukur kepada Allah, masih diberikan kenikmatan kesehatan. Yang selanjutnya, yang ketiga, Allah menjanjikan infak dengan ganti dari Allah yang lebih banyak. Dan ayat ini tidak berdiri sendiri. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah. Tidak saya tulis, yang tulis saya surat Sabah saja. Surat Al-Baqarah ayat 272, Allah menyebutkan, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apapun yang kamu infakkan berupa sesuatu kebaikan, akan aku balas dengan sempurna kepada kamu sekalian dan tidak akan dirugikan atau teraniaya. Ayat ini memberikan motivasi, kalau kita bisa infak, itu kita ingin kaya, masih baru bisa infak. Tapi ayat ini memberikan motivasi, kita infak dulu, nanti kekayaan akan datang. Maka dalam surat Al-Imran 134, ciri orang bertakwa itu di sana disebutkan alladzina yunfikuna fis-sara wad-dharra. Ciri-ciri orang bertakwa itu mau menginfakkan sebagian hartanya di waktu sempit maupun waktu longgar. Sara waktu longgar, dharra waktu sempit. Kita tetap berinfak. Dan ini telah kami laksanakan di cabang Purwojati, Muhammadiyah cabang Purwojati. Setiap warga Muhammadiyah punya kotak lazis. Setiap bulan diambil oleh IPM, Angkatan Muda, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari anak-anak SMP. Dan setiap bulan tanggal 25 sampai 29 disetor ke kantor lazis. Alhamdulillah, setiap bulan bisa mencapai 20 juta. Kelasnya Purwojati yang mayoritas itu bukan orang Muhammadiyah, tapi infaknya luar biasa. 1 tahun bisa 310 juta tahun ini. Tahun 2021 itu 310 juta. Luar biasa, manfaatnya luar biasa. Apakah mereka orang kaya? Bukan, tapi orang yang menyadari dengan perintah Allah, alladzina yunfikuna fis-sara wad-dharra. Jadi kalau kita sudah mengamalkan itu, apa yang diinfakkan akan diganti oleh Allah yang lebih besar, lebih banyak, maka itu akan tumbuhlah semangat hidup kita, kekayaan kita akan tumbuh. Dan janji yang kedua, Allah sampaikan pada surat Al-Imran. Pertama surat Al-Baqarah 72, yang kedua surat Al-Anfal ayat 60. Di sana Allah menyebutkan, wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apapun yang kamu infakkan berupa sesuatu di jalan Allah akan dibalas dengan sempurna kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu sekalian tidak akan teraniaya. Ini janji Allah yang kedua. Yang ketiga, di situ sebutkan dalam surat Sabah, urutan suratnya itu, pada ayat ke-39, Allah menyampaikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Nah, inilah yang harus menjadi motivasi bagi umat yang beriman. Kalau kita ingin diluaskan rezekinya, kita ingin ditambah penghasilannya, maka kita harus berani menyampaikan apa yang sama, melakukan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak, infak, infak. Dan ini sudah membudaya di kalangan kita bahwa setiap kita memberikan sesuatu, jangan berharap kepada orang yang diberi, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar kepada orang dan berharap kepada orang, pasti kekecewaan yang akan kita terima. Yang keempat, janji Allah. Allah menjanjikan, siapa yang mengingat Allah, pasti akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan pada surat Al-Baqarah 152, wadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Caranya ingat kepada Allah, di mana ada panggilan Allah kita segera datang. Setiap kita meminta Allah akan segera memberikan. Kalau kita dipanggil untuk sholat, begitu panggilan azan mulai terdengar, maka kita segera tinggalkan semua urusannya. Kita datangi panggilan Allah untuk mengerjakan kewajiban kita.
Di mana kita cepat menghadiri panggilan dan peringatan dari Allah, Allah pasti akan cepat memberikan apa yang kita minta. Karena pada dasarnya Allah Maha Kaya dan Maha segala-galanya. Yang kelima, menjanjikan tawakal dengan kecukupan. Siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Setiap kita keluar dari rumah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Insya Allah dalam perjalanan kita sampai ke tempat tujuan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah memberitahu pada Allah bahwa saya punya kegiatan di luar rumah dan kita akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini tersurat pada surat Tolak ayat 3. Ayat sebelumnya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Pada bagian yang ke-6, yaitu Allah menjanjikan takwa dengan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan. Orang yang beriman benar-benar luar biasa keuntungannya. Karena petunjuk ajarannya sangat jelas dan berani dipertanggungjawabkan karena Allah sudah berjanji innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janjinya dan setiap janji Allah pasti akan diberikan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Yang kedua yang di situ disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa Allah, Allah akan membuka jalan keluar dari segala permasalahan. Dan ayat berikutnya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini surat Ghafir ayat 60. Ini ayatnya kelihatannya itu adalah pengumuman, tapi sebenarnya adalah perintah. Tuhanmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, aku kabulkan permohonanmu. Ini harus dipahami bahwa ayat ini memberikan perintah agar kita setiap masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan dunia, termasuk wabah corona ini, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar memenuhi standar protokol kesehatan, lupa kepada yang punya virus itu. Inilah yang mengakibatkan kita sulit keluar dari permasalahan ini karena lebih banyak orang yang hanya percaya melalui dunia ikhtiar. Ikhtiar hukumnya wajib harus, tapi jangan lupa bahwa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di situasi yang seperti ini kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berdoa. Banyak doa yang telah dicontohkan oleh para nabi sebelumnya dan sukses. Nabiullah Ibrahim pernah berdoa. Doa yang sangat terkenal di akhir-akhir ini terjadi apa yang dialami oleh masyarakat di daerah Purworejo itu, di Wadas. Dia begitu kompak semuanya berdoa. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu. Ini adalah seolah-olah akan menyerah. Bukan. Itu adalah doanya Nabi Ibrahim memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar beliau pada waktu dibakar dingin tidak akan merasakan. Dia mohon kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Begitu juga Khalid bin Walid pada waktu diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah. Dan di daerah itu adalah mayoritas mereka suka minuman keras dan diberitahu oleh Rasulullah, kamu datang ke sana, kamu harus bersiap diri bahwa kamu mungkin bukan hanya sekedar diminum minuman keras, tapi mungkin akan dikasih racun. Tapi kamu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang tidak ada yang berbahaya apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Sesungguhnya Engkaulah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang bertakwa pasti akan diberikan jalan keluar dari kesulitannya. Yang kedelapan, Allah menjanjikan yang menolong agama Allah dengan pertolongan darinya,
maka Allah akan mendapatkan pertolongan. Sebagaimana Allah sampaikan pada surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Orang yang senantiasa menghidupkan ajaran Allah pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan kegiatan ibadah apapun, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah sunnah maupun sosial kemasyarakatan, kita semata-mata niat untuk menolong ajaran Allah, agama Allah, agar agama Allah bisa diterima oleh semua umat di lingkungan kita. Karena umat Islam adalah umat yang patut menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Karena Allah telah mencontohkan Rasulullah menjadi umat yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Sungguh telah ada bagi kita semua contoh yang terbaik pada diri Rasulullah SAW. Yang ke-9, menjanjikan istighfar dengan ampunan. Kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW setiap hari tidak kurang dari 70 beliau mengucapkan istighfar. Dalam hadis lain sampai mengatakan lebih dari 100 kali. Kita minimal setiap selesai sholat kita salam ke kanan dan ke kiri, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Allah menjanjikan istighfar dengan ampunan. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Dalam surat Nisa ayat 110 Allah menyampaikan, dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ampunan Allah lebih luas daripada kesalahan hambanya. Dan rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Maka bagi umat Islam luar biasa. Karena punya Tuhan yang luar biasa menjamin segalanya kalau kita mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang terakhir, yang ke-10. Allah menjanjikan yang menjauhi dosa-dosa besar dengan lunturnya dosa-dosa yang lain. Sebagaimana Allah sampaikan pada surat Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Inilah yang kita senantiasa harus banyak beristighfar. Dalam ayat lain juga Allah menyampaikan, faqutustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Hendaklah kau mengucapkan istighfar kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu akan membawa berkah dan rahmat. Wa yumtibkum bi amwalin wa banin. Allah akan menambahi kepada kamu sekalian hartamu dan anak-anakmu dengan hujan turun. Orang bisa makan dari hasil tanamannya yang subur dan yang bagus. Maka akan tumbuh perkembangan harta ekonomi kita dan Allah akan memberikan keturunan. Itulah janji Allah yang pasti akan dikabulkan kalau kita benar-benar bertakwa kepadanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Haji Lamun Effendi atas informasi, atas pengajiannya. Sungguh banyak sekali, saya juga catat banyak hal di sini ya Ustadz. Sambil nanti kita bahas lebih lanjut, ya mungkin ada banyak pertanyaan, monggo kami juga buka sekarang sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu atau adik-adik atau Bapak Ibu guru yang pada hari ini hadir. Monggo kita langsung nanti dapat bertanya-tanya kepada Ustadz Haji Lamun Effendi tentang 10 janji Allah kepada orang-orang beriman yang tadi sudah disampaikan juga.
banyak sekali nggih Ustadz, ada sabar maka nanti disempurnakan pahalanya. Kemudian tentang sodakoh dan infak ini sama nggih berlanjut dengan yang tadi di laporan yang disampaikan oleh Ustazah Unik juga tentang infak adik-adik kita di SDUMP yang juga rutin diselenggarakan. Bisa kita tanamkan hal tersebut nggih Ustadz kepada anak-anak bahwa infak maka nanti Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Ini infak juga tidak hanya sekedar materi, nggih, ilmu dan lainnya, nggih Ustadz. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan untuk bertanya atau memberikan pertanyaannya bisa melalui kolom komentar, chat, atau boleh raise hand, nggih, di Zoom-nya nanti akan di on oleh panitia. Ada juga tadi siapa yang mengingat Allah, Allah akan ingat hambanya. Ini kadang kita mengingatnya dikala susah ya, sering seperti itu ketika sedang ada kesusahan maka kita langsung banyak mengingat. Seharusnya kita selalu mengingat Allah di kala bahagia ataupun di semua kondisi ya Ustadz ya. Mungkin ini pertanyaan dari saya juga Ustadz sambil menunggu pertanyaan. Bagaimana Ustadz? Kadang kan kita ingin sekali, pasti mengingat, namun skala mungkin berdoanya ketika kita bahagia kan selalu kita, oh ya alhamdulillah, namun bentuk-bentuk mengingatnya, oh ada yang bertanya, mungkin kita terima dulu nih pertanyaannya dari Astuti Umu Hilma. Monggo Ibu Astuti boleh on mikrofonnya. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Astuti. Oh, mungkin kepencet, belum atau belum. Iya, Ustadz, jadi mungkin yang pengingat, kita selalu berusaha dan pasti mengingat Allah. Oh, sudah on mikrofon. Monggo, Ibu Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya, Ustadz. Seperti tertampar gitu. Satu hal yang mungkin untuk diri saya sendiri juga untuk yang lain mungkin ya, yang sangat berat bagi kita sebagai manusia yang sehari-harinya berinteraksi dengan baik dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan masyarakat, itu ada hal-hal yang secara tidak sadar gitu ya. Ada rasa ketergantungan atau merasa bergantung yang lebih terhadap manusia gitu. Disampaikan bahwa sebaik-baiknya tempat bergantung itu Allah, dan kalau bergantung sama manusia itu siap untuk kecewa gitu ya Ustaz. Nah ini bagaimana untuk kita itu bisa apa ya, bisa untuk senantiasa kembali, senantiasa untuk meminimalisir lah untuk rasa tergantung. Kalau manusia hidup sosial jelas ya ada kepentingan dengan orang lain, tapi ada hal yang apa namanya Terus kemudian ada satu lagi bahwasanya kita sebagai seorang mukmin itu jelas sekali ya bahwa yakin bahwa jalan yang kita pilih itu benar. Bagaimana kalau ada satu kegiatan bersama yang di situ ada doa bersama, yang ada orang selain ini atau doa dari ini didalamkan satu rangkaian acara bersama. Apakah hal seperti itu termasuk dalam merusak akidah kita atau tidak, Ustadz? Begitu. Matur nuwun. Kasih. Terima kasih Bu Astuti, bahwa apa yang disampaikan tadi bahwa memang manusia jangan bergantung untuk kepentingan dunia akhirat itu kepada yang lainnya, tapi harus kepada Allah sesuai dengan ikrar kita. Setiap hari satu malam 17 kali kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu artinya hanya satu-satunya kepadamu aku menyembah,
Dan hanya satu-satunya kepadamu Allah, aku mohon pertolongan. Setiap ada masalah datang ke keluarga kita, kita ingat Allah langsung. Kita sampaikan kepada Allah dengan permohonan doa, ya Allah, saya mengalami beban yang sangat berat. Saya tidak mampu untuk mengatasi itu kecuali Allah memberikan pertolongan. Ya Allah, tunjukkanlah. Insya Allah Allah akan memberikan solusi. Dan setiap kebaikan, tidak usah kita ingat siapa yang diberi. Siapa orangnya siapa. Tapi kalau kita melihat di lingkungan kita ada orang yang sangat butuh, sebelum mereka minta, saya memberikan, ngasih dulu. Sebab ada hadis, dalam hadis kursi disebutkan, kita di lingkungan ada keluarga kita di era sekarang banyak yang sakit. Kita tidak menengok, hanya mendengar saja. Pagi-pagi kita datang, menengok. Katanya sakit, iya sakit apa ini, dan sebagainya. Kita doakan semoga ibu cepat sehat. Dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dengan doa Allahumma rabbanas adzibil ba'sa, Allahumma isfi ngala anta. Sapa niku jenenge sebutaken supaya marem. Allahumma isfi ngala bu astuti, sebutkan. Anta syafi, panjenengan Allah yang bisa menyembuhkan. La syifaa illa syifauka, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Sifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak terulang lagi rasa sakit. Apa yang sakit dirasakan, dipegang dengan penuh kehalusan, maka mereka dimohonkan kepada Allah. Begitu sembuh, orang bahagianya luar biasa. Berkat didoakan panjenengan, alhamdulillah. Saya sering istri saya kayak gitu kok kalau sakit. Pak ini sakit ya. Doa saja kepada Allah, saya tidak cari obat bodrek apa-apa, enggak. Saya langsung saja mohon pada Allah. Sebab panjenengan ingat surat Asy-Syu'ara ayat 80 itu, fa idza maridtu wa huwa yashfin. Angger nyong briyang Gusti Allah sing arep marek kena. Ayatnya itu. Jangan cari dulu mana-mana seolah-olah Allah tidak ada. Cari dulu Allah sebab Allah sudah berjanji, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Angger nyong briyang Gusti Allah sing arep ape kesembuhan. Yang lainnya itu hanya perantara, bukan penentu. Maka kita harus yakin bahwa Allah pasti akan memberikan kesembuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di lingkungan kita banyak masalah. Kita harus tanggap. Kalau ada keluarga kita di lingkungan kita, ada anak orang yang tidak punya, pagi-pagi mau berangkat sekolah, dia menangis, dia datang. Kasih saja dipanggil, dikasih sangu 5.000, bahagianya luar biasa. Nanti di jalan lewat orang, lihat saja orangnya sudah panggil-panggil. Kalau saya di kampung begitu. Pak Haji, begitu sudah ramai anak-anak kecil. Saya kalau liburan hari Sabtu tidak ada kegiatan, anak-anak yang aktif berjamaah di masjid, saya bawa ke tempat kolam renang, nanti situ bawa ke bakso, makan. Apa saya ganti itu? Enggak. Orang tuanya mau terima kasih, silahkan, enggak silahkan, bukan urusan saya dengan mereka. Urusan saya dengan Allah. Karena kita harus peduli lingkungan terhadap masyarakat di lingkungan. Dulu di tempat saya, masjid saya bangun tahun 90 itu, dulu orang situ takut sekolah masjid di Muhammadiyah, karena di lingkungan mayoritas bukan orang Muhammadiyah. Seorang orang yang jamaah di situ dibawa ke mobil ke tempat yang lain. Tapi sekarang orang yang bawa pasukan ke tempat yang lain, Jumatnya di tempat saya semua. Karena apa? Pedulian kita pada lingkungan, itulah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Jangan melihat dia sabar. Setiap Ramadan imam-imam musola saya kasih sarung. Enggak seberapa harganya. Anak saya kalau pulang juga bawa sarung sampai 1 dus. Saya kasih tetap. Imam semua musola di wilayah Purwojati saya kasih sarung. Walaupun imamnya itu mayoritas orang-orang mereka. Tapi enggak masalah. Minimal diam. Dan dia akan membantu usaha kita. Dan itulah dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah pada waktu menjadi manusia biasa belum diutus oleh Allah, maka semua orang cinta. Tapi begitu menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, mulai orang banyak yang benci. Jadi kalau menegakkan kebenaran, harus siap-siap dibenci oleh orang lain, tapi jangan kita benci kepada mereka. Inilah dakwah. Begitu. Saya lebih dekat. Orang yang membenci justru saya lebih dekat kepadanya. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, termasuk di saat-saat sekarang ini. Kita keluar kemana saja, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, bolehlah itu bagus. Tapi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih utama. Ya Allah, masa musibah seperti ini tidak akan berhenti.
Di wilayah saya, Dusun Purwojati, tidak ada satupun yang kena corona. Saya motivasi di RT-an, saya kadus, saya motivasi di RT-an. Percaya bahwa Allah pasti akan menghilangkan semua yang kamu minta, sebab ayatnya sudah disebutkan surat Ibrahim ayat 34 itu. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Telah aku berikan kepadamu setiap apa yang kamu minta. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung nikmat Allah, tidak bakalan mampu, banyak banget nikmat Allah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, termasuk doa itu ibadah. Kalau kita tidak banyak berdoa berarti tidak banyak ibadah. Termasuk orang yang sombong. Alladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, sombong tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Akan saya masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Itulah Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34, itu memberikan penjelasan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya akan dikabulkan. Dan Allah sudah mengikrarkan, telah kami kabulkan. Sebelum kita minta doa, Allah sudah memberi kabar, telah kami kabulkan semua. Mingkuli itu artinya semua apa yang kamu mintakan kepadaku. Itulah petunjuk orang yang beragama Islam itu luar biasa. Dan mestinya orang Islam tidak banyak gelisah menghadapi kehidupan. Rasulullah pada waktu dikejar oleh orang kafir Quraisy di Mekah, lari ke Gua Tsur. Di sana sahabat Abu Bakar tahu bahwa dia sedang dikejar. Apa jawaban Rasulullah? La tahzan wa la takhaf, innallaha ma'ana. Orsa wedi, orsa khawatir, Gusti Allah bersama kita. Itulah keyakinannya. Tidak usah kita harus lari, kita harus pakai ini, tidak usah. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bersama kita. Intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu. Demikian. Ya. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan kedua sebenarnya tadi Ustadz yang doa bersama kemudian. Ya. Ya. Doa bersama boleh, itu namanya kayak istighosah, pengaduan. Dan itu pernah Nabi Yakub alaihissalam pada waktu Yusuf itu hilang, dibawa oleh keluarganya dan dimasukkan ke sumur, pulangnya mengatakan Yusuf mati dimakan serigala. Tapi Nabi Yakub tidak percaya karena Yusuf pernah bercerita mimpi ini akan jadi nabi. Sehingga Nabi Yakub tidak mengejar kepada keluarganya atau saudaranya, sebab tadi sampaikan kalau bohong ditanyakan berbuah bohong. Tapi Nabi Yakub kembali kepada apa yang ditanamkan oleh Allah. Di sini disebutkan dalam surat Yusuf ayat 86. Qala innama asku basi wa husni ilallah. Aku mengadukan kesedihanku dan kesusahanku kepada Allah. Wa a'lamu minallah. Yang ngerti kayak gitu sekang Gusti Allah. Tidak ngerti apa masalah baik. Sing ditakoni ke wis genah potongan arep noba terus ditakoni terus. Mesti tambah lombone tambah haduh. Kita beralih saja, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah. Maka Yusuf ketemu dan semuanya akan kembali kepada hal yang wajar. Karena apa? Petunjuk Allah sudah memberikan hidayah kepada Nabi Yakub alaihissalam. Begitu juga kalau kita berdoa yang doanya bersama-sama, kepentingannya apa? Kalau kepentingannya berbeda, ya mesti kepentingannya sendiri-sendiri. Seperti habis sholat, kita ada yang berdoa, ada yang dzikir, ada yang macam-macam, silahkan. Sebab kebutuhan manusia beda-beda. Tapi kalau hal yang bersifatnya umum seperti ini wabah di jamaah situ, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berdoa bersama, mudah-mudahan wabah ini berhenti, boleh-boleh saja. Ya. Tapi urusannya harus urusan yang bersifat umum, bukan hanya pribadi. Kalau yang pribadi sampaikan pada Allah dengan secara pribadi. Ya. Secara bahasa dalam Al-Quran itu sebutkan wadkur rabbaka fi nafsika, surat Al-A'raf ayat 205 itu sebutkan, berzikirlah kamu kepada Tuhanmu dengan jiwamu, dengan di hatimu itu, berzikir memohon kepada Allah dengan hatimu, artinya tidak mengganggu orang lain, tapi tujuannya tercapai. Itulah petunjuk Allah dalam Al-Quran. Jadi boleh ya Ustadz ya, tidak akan merusak akidah asalkan ya tahu tujuannya itu apa, masalahnya apa. Ya mungkin kita juga kan mempertimbangkan seperti saling menghormati sesama yang datang juga untuk berdoa bersama seperti itu mungkin ya.
Sebab ada kaidah usul begitu, al-hukmu bingumumil lafzi la bi khususi sabab. Hukum itu tergantung umumnya permasalahan, bukan karena hukum itu mulai turun pada waktu apa. Seperti kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan doa. Perintah doa itu secara umum. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, aku kabulkan permohonan. Itu kan umum. Masalah apa saja. Jadi tidak melihat masalahnya apa. Tapi perintahnya itulah yang dipegang. Karena bersifat umum, berdoa kepada Allah itu hukumnya wajib, kita harus senantiasa mohon kepada Allah. Karena kita telah ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ditambah pertanyaannya, diperjelas yang dimaksud Ibu Astuti adalah berdoa dan ada doa cara agama lain. Oh, berdoa cara agama lain sudah ada, tidak ada boleh. Ya, kita sudah ada aturan. Berdoa itu ada aturannya. Kalau bisa malah justru pertama kita baca hamdalah, baca sholawat. Baru kalau mereka kan tidak pakai apa-apa, kita jangan ikut-ikutan. Sebab itu ibadah. Ya, kalau agama lain kaitannya doa itu kaitannya dengan ibadah, maka kita tidak mencampuri urusan mereka. Lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah sampai dengan masalah ibadah, harus baru berpisah. Oke, ya mungkin yang dimaksud ini berdoa dan ada doa cara agama lain ketika sedang ada acara dan bersama-sama dengan agama lain dan kita berdoa bersama-sama, tetapi yang memimpin adalah dengan cara agama lain, seperti itu mungkin nggak Ibu Astuti? Kalau yang memimpin dengan cara agama lain, caranya mereka juga tidak sesuai dengan tuntunan Islam, kita tidak usah ikut. Tidak. Ya. Maksudnya dalam satu forum itu ada doa cara Islam, ada doa cara agama lain. Apakah kalau mengikuti seperti itu, karena ini forum umum gitu, Ustaz? Iya. Saya sendiri ikuti. Kalau doanya secara Islam, kita ikuti, yang lain kita diam. Ya. Oke. Terima kasih Ustadz. Terjawab nggak Ibu Astuti? Ya. Oke, jadi tadi bisa kita tetap berdoa tetap dengan cara kita, nggak Ustadz? Oke, terima kasih Ustadz. Ya banyak sekali yang kita bisa ambil niki nggih manfaatnya karena terjadi juga di kita sehari-hari. Iya. Nah, tadi sepertinya ada yang raise hand lagi. Monggo Bapak Ibu yang tadi mau bertanya, kami persilahkan, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, menyambung yang tadi ya Ustadz, sambil menunggu Bapak Ibu Wali yang mungkin akan bertanya. Biasanya kita mengingat Allah, lebih mengingat, kalau mengingat insya Allah setiap hari, karena setiap sholat kita juga mengingat Allah, namun biasanya sambil betul-betul bersujud ketika ada problem atau ada masalah atau sedang berada di titik terendah kita sebagai manusia, sedang sedih sekali, dan itu lebih mengingat. Padahal seharusnya dikala senang, dikala semua kondisi kita pun selalu mengingat Allah. Bagaimana supaya konsisten seperti itu Ustadz? Supaya mau senang, mau sedih dengan cara yang bagaimana mungkin Ustadz? Tadi kan banyak hal yang Ustadz sampaikan terkait hal tersebut juga. Ya. Kalau kita harus tahu dasarnya, supaya kita semakin yakin terhadap apa yang dilakukan, tahu dasarnya. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa kalau kita berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu perintahnya. Kalau kita dalam gelisah berzikir kepada Allah, baca kalimat thayyibah atau asmaul husna. Kalau kita sedang kena musibah, memohon pada Allah, mudah-mudahan Allah segera melepaskan musibah yang menimpa pada diri kita, keluarga kita. Sampaikan pada Allah. Setelah panjenengan sholat, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Luqman ayat 11, di sana Allah menyebutkan, Anis kurli wali walidayka. Bersyukurlah kamu kepadaku Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Nah, kita mendoakan orang tua pada waktu kita telah ingat pada Allah. Begitu selesai sholat, kita ingat orang tua. Tidak mesti budaya yang berlaku hanya sekian dan yang lain yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, jangan kita lakukan. Sebab Anis kurli wali walidayka. Ayatnya, ingatlah kamu kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, dan kita ingat kepada orang tua kita yang kita ada di dunia itu tidak bisa lepas dari kedua orang tua kita. Apapun
sebesar apapun kebaikan anak kepada orang tua belum bisa sebanding dengan kebaikan orang tua kepada anak. Maka di mana kita ingat Allah, aniskurli wali walidayka. Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Begitu juga pada waktu kita syukur, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Karena yakin bahwa semuanya ada di tangan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua barang yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi pada seperti apa yang saya sampaikan di atas itu, kita bersedekah, berinfak jangan menunggu kaya. Supaya kita kaya, kita harus banyak memberi. Pasti akan diganti lebih banyak. Panjenengan bisa baca surat Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah yuwaffa ilaikum, itu dibaca itu. Diganti sampai 700 kali lipat. Jadi jangan ngomong saya nanti sedekah kalau sudah punya, jangan. Sebab ayatnya fisarro wa dorro, pada waktu longgar maupun waktu sempit. Latihlah kita bersedekah, pasti akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menunggu kaya baru sedekah, orang bakal sugih. Iya. Enggak dari sugih malah pelit. Iya ya Us ya, betul, jangan menunggu kaya. Kadang mungkin ada manusia ya mungkin, atau ini pengingat untuk saya pribadi. Ada kekhawatiran, aduh besok bagaimana ya, banyak hal-hal yang dikhawatirkan di masa depan, padahal pernah saya dengar juga kalau mengkhawatirkan seperti itu juga zalim terhadap seolah-olah tidak percaya kepada Allah. Iya ya Us. Bahwa nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah tawakal, berserah diri. Takwa dan bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan solusinya. Siap Us. Ini pengingat, betul-betul pengingat untuk saya pribadi dan mungkin kami semua, Bapak Ibu Wali, karena kadang-kadang kan kita selalu diingatkan oleh wali kelas ini. Terima kasih juga kepada wali kelas di SD UMP, selalu setiap Jumat pagi, Kamis sore itu diingatkan, jangan lupa bunda-bunda besok hari Jumat, saatnya untuk infak Jumat, kita diingatkan terus. Itu malu juga sebetulnya kalau saya pribadi, aduh iya lupa, seperti itu Us. Lupa ini. Itu pendidikan pada anak itu. Nanti anak kalau sudah besar, kebiasaan itu akan melekat. Iya, memang merasa tepat sekali ini menyekolahkan anak-anak kami di SD UMP karena program-programnya bagus. Kemudian tidak hanya, apalagi online seperti ini, saya kadang bicara dengan anak saya, wah ini online, jadi ibu sama ayah juga ikut sekolah karena kan ikut diingatkan melalui grup. Ikut membimbing secara mungkin full lebih full misal daripada kalau offline, walaupun ingin sekali ini anak-anak sudah kangen sekali dengan suasana sekolah offline semuanya, tapi jadi Bapak Ibu pun ikut. Ini ada pertanyaan masuk Ustadz. Zikir pagi dan petang sebagai perisai diri, mohon penjelasannya Ustadz. Fasabbihuhu bukrata wa asila. Bertasbihlah kamu di waktu pagi dan waktu petang. Itu perintah Allah. Dikir, malaikat itu di waktu subuh turun ke langit dunia. Malaikat yang bertugas di malam hari belum pulang, malaikat yang siang sudah datang. Maka disebutkan inna Qur'anal fajri kana mashuda. Bacaan Quran di waktu subuh disaksikan. Apa yang lain tidak disaksikan, tapi kalau di waktu subuh 2 malaikat. Malaikat yang pagi baru akan pulang setelah subuh selesai. Dan di situ waktu malaikat turun, itu membagikan rezeki. Allah setiap malam itu turun sepertiga malam yang akhir. Siapa yang minta kepadaku, aku kabulkan permohonannya. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni salah dan dosanya. Itu luar biasa kemurahannya. Hanya manusia tidak mau memanfaatkan. Justru yang lebih tidak semangat, justru orang yang tidak punya. Yang bebannya ekonomi sangat berat, tanginnya kawanan. Malaikat sudah selesai sana pulang, enggak sini ngeluh sendiri. Maka hanya dibenci oleh tetangganya. Setiap pagi ngeluhnya kayak gitu. Karena apa? Salah. Padahal kita sudah ikrar. Hanya kepadamu Allah aku menyembah dan hanya pada Allah aku mohon pertolongan. Bahasa satu-satunya hanya kepadamu itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Hanya kepada Allah. Kepada Allah dulu. Pengalaman Bu. Saya pernah pada waktu tahun 2004-2005, saya ingin haji, tapi saya sedang menguliahkan anak 2. Yang satu di Unsur, yang satu di Bandung.
Saya semangat banget ingin kaji. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak angkat saya datang dari sawah, apa kamu sudah ingin haji? Alhamdulillah. Saya hanya doa, tidak minta kepada siapa, tidak cerita kepada siapa. Hanya memohon pada Allah. Tapi beliaunya menanyakan pada saya, seolah-olah dia sudah terketuk oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya sudah ingin haji. Saya dikasih haji. Setelah sampai ke sana, saya menanyakan ibadah haji tahun 2004-2005. Saudara-saudara teman-teman saya yang ikut saya, alhamdulillah Pak Lamun baru haji kok kayaknya sudah biasa ya. Karena sebenarnya belajar fikih di pondok sudah lama, jadi saat di sana tinggal praktek. Doakanlah Pak Lamun untuk berangkat lagi. Alhamdulillah berangkat lagi. Alhamdulillah tahun 12 berangkat lagi. Itu hanya doa, bukan saya punya uang. Itulah yang menjadikan saya yakin benar doa itu dikabulkan sesuai dengan janji Allah. Wa ma atakum min kulli ma sa'altum. Telah aku kabulkan kepadamu setiap apa yang kamu minta. Mau berbuat apa lagi? Tidak ada di muka bumi ini yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Maka kita jangan banyak minta. Sampai sekarang saya tidak pernah minta-minta kepada orang tua pun. Mertua saya, orang tua saya, buat apa saja, beli apa saja, saya tidak pernah minta. Tapi kalau cerita sudah, sebab perintahnya fa'ama binikmati rabbika fahadis. Nikmat dari Tuhanmu ceritakan. Kalau sudah berhasil, alhamdulillah Pak, saya sudah beli motor. Alhamdulillah saya sudah beli mobil. Jangan proses awalnya yang diceritakan. Orang tua sudah banyak berpikir kapan tukune, dilihat duit orang rampung-rampung. Terang sana kesuwen. Kalau bahagia baru sampaikan. Di tempat saya ada orang di Jakarta, tadinya tukang becak, ganti bemo terus dagang bisa andil, bisa beli mobil. Baru berapa bulan mobilnya dipinjam orang dan dikembalikan. Langsung cerita kepada ibunya sudah sendirian. Begitu diceritain bahwa mobilnya dibawa orang tidak pulang, langsung stroke, dibawa rumah sakit Banyumas meninggal. Karena orang tua itu tidak siap menerima anaknya sengsara. Makanya kita jangan menyampaikan permasalahan yang tidak baik kepada keluarga, lingkungan. Sampaikan yang menggembirakan. Sehingga orang lain mengatakan, alhamdulillah Pak Lamun hidupnya lah enak. Sebab saya tidak pernah ngeluh. Saya ngeluhnya hanya kepada Allah. Itulah contoh apa yang sampaikan oleh Allah, kita praktekkan, benar-benar menjadi kenyataan. Ya alhamdulillah, anak saya semua sudah bekerja, saya tidak punya beban apa-apa, saya tugasnya setiap hari hanya kayak gini, Bu. Nah, itulah saya mensyukuri atas petunjuk Allah, hidayah Allah yang diberikan melalui ajaran Islam itu. Nyata manfaatnya untuk pagi dan petang itu ya. Betul. Bukrota wa asila, wasabbihuhu bukrota wa asila, itu ayatnya. Bertasbihlah kamu atau berzikirlah kamu di waktu pagi dan petang. Dan di waktu pagi dan petang dikirnya beda. Baca subhanallah 33 alhamdulillah, baca surat Falak, surat Nasnya 3 kali, Bu. Karena orang Jawa itu mengatakan waktu itu banyak makhluk-makhluk Allah yang bergelimbangan dan termasuk waktu maghrib. Baca surat Ikhlasnya 3 kali, surat Falak 3 kali, surat Nas 3 kali. Ditutup dengan ayat kursi. Berzikir orang bubar silahkan, wong mereka tidak butuh. Wong saya yang butuh. Tidak usah terpengaruh, orang sudah bubar duluan. Sebab kalau ke masjid itu paling bagus paling awal, yang pulangnya paling akhir. Paling tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya itu orang yang datangnya terlambat, pulangnya paling gak asik. Itu biasanya tidak peduli terhadap beban ekonomi sendiri, masalah sendiri. Seolah-olah hanya menunaikan kewajiban, selesai urusannya, Allah tahu sendiri. Enggak. Allah sudah memerintahkan supaya kita meminta. Ya. Oke. Ya, mungkin tergantung butuhnya tadi yang pulang cepat datang terlambat dan pulang cepat berarti merasa tidak butuh. Tidak butuh. Padahal di rumah dia ngeresulah. Betul, tidak butuh tapi tidak menyadari atau belum, seperti itu. Terima kasih Us. Nanti dikencangkan lagi nih kami orang tua supaya menjadi budaya di rumah untuk zikir pagi dan petang, jadi beri contoh untuk anak-anak. Terima kasih Us. Ada pertanyaan lagi nih dari Bu Diniatik. Salam Ibu Bu Diniatik dari farmasi nih, Assalamualaikum, izin bertanya. Dalam tinjauan psikologi ada advice mencari dukungan teman supaya tidak sampai tahap depresi ketika ada masalah.
Karena dalam kondisi musibah, sudah segala usaha dengan sholat sunnah, zikir pagi sore, doa di saat jam ijabah. Mohon penjelasan Ustadz sejauh mana melakukan usaha muamalah yang tidak mengotori cinta kita pada Allah. Jazakallah Ustadz. Jadi pertanyaan yang terakhir ini, sejauh mana melakukan usaha muamalah yang tidak mengotori cinta kita pada Allah, supaya tidak terkontaminasi. Mungkin, oh ini berarti berkat dia atau berkat ini, tapi semua memang karena Allah. Terima kasih. Kalau urusan muamalah, semuanya boleh selagi tidak ada larangan. Apapun boleh selagi tidak ada larangan. Itu muamalah. Tapi kalau urusan agama, semua dilarang kalau tidak ada perintah. Ya. Urusan agama itu tidak sembarang asal barang bagus, tidak mesti. Kalau tidak ada perintah, tidak ada contohnya, jangan. Tapi kalau urusan muamalah, sosial kemasyarakatan, silakan apa saja boleh selagi tidak dilarang oleh aturan, baik aturan agama maupun aturan yang lainnya. Jawab saja, ngisi. Ini kaitannya dengan doa. Nah, kalau kita berdoa belum dikabulkan, itu perintah Allah, isbiru wasabiru warabitu, sabarlah, sabarlah. Pasti akan dikabulkan. Hanya waktunya mungkin yang tidak tepat. Sebab manusia kalau berdoa langsung dikabulkan, biasanya menjadi takabur. Maka untuk menghindari itu, bersabar dulu diuji. Dan pasti akan dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan kalau dia ikhlas. Hanya mendoakan orang lain menjadi tidak baik, itulah yang dilarang. Walaupun dia musuh kita, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Rasulullah dakwahnya seperti itu. Orang yang memukuli Rasulullah begitu sakit malah justru dikunjungi lebih awal. Setelah itu dia doakan dan dia diajak masuk Islam dan dia masuk Islam. Itulah doa Rasulullah menjadi baik. Jadi kita jangan istilahnya bosan karena doanya belum dikabulkan. Kita doa jangan memaksa. Jangan harus secepatnya, jangan. Sebab Allah punya hak prerogatif yang pasti. Tahu kalau dikabulkan sekarang akan menjadi begini, dikabulkan nanti akan menjadi begini. Tapi pasti akan dikabulkan. Hanya saya sering di saat-saat saya akan melepas ini dan sebagainya musim hujan, saya berdoa, alhamdulillah dikabulkan, doanya terang pada waktu itu. Setelah pemakaman hujan lagi, saya sering seperti itu. Tapi jangan didadak. Begitu saya sedang jemur padi terus hujan, saya doa supaya terang. Jangan. Kita harus mempersiapkan diri memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tahu dirilah. Insya Allah pasti akan mengabulkan. Sebab innallaha la yukhliful mi'ad. Perintahnya ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permohonanmu. Surat Ghafir ayat 60. Landasannya Quran, insya Allah kita yakin bahwa Allah pasti akan Rahman Rahimnya akan menjadi kenyataan. Boleh berarti ya pokoknya kalau usaha berkaitan dengan muamalah kita tidak ada larangan, tidak ada batasan sejauh tidak ada larangan. Tapi tetap dari hati ketika mendapatkan pertolongan atau doa kita dikabulkan, itu semua karena Allah, kita harus memahami. Minta didoakan orang lain pun bisa. Orang yang dianggap soleh di situ, saya punya masalah gini lah, tolong saya didoakan. Sebab zaman Nabi Musa itu ada umat yang hidupnya sengsara. Pasangan suami istri hidupnya sengsara. Tapi suaminya dekat dengan Nabi Musa, istrinya perintah. Cara bahasanya wong Prokoto, Pak, nyaluk tulunglah kon didoakna Nabi Musa. Nyong ngapain dadi wong sing sugih. Sing kakung teka maring Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, malaikat Jibril datang. Aku kabulkan, dari Allah mengabulkan doamu untuk orang itu. Dan dia hanya diberi kekayaan atau kemampuan kekayaan hanya waktunya 1 tahun. Orang yang minta, enggak apa-apa 1 tahun, enggak apa-apa. Tapi setelah 1 tahun berjalan, dia tetap masih kaya. Karena dia setelah mendapatkan kekayaan, dia banyak berbagi. Manfaatnya luar biasa di lingkungan. Maka setelah 1 tahun, Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, kok janjinya enggak tepat? Allah malu melihat hambanya yang diberikan rezeki sebesi itu, luar biasa manfaatnya. Maka dia sampai berumur 70 tahun, 60 tahun dia tetap kaya. Karena setelah dia minta, dia melakukan nikmatnya itu berbagi kepada yang membutuhkan. Maka Allah mengabulkan. Jadi takdir bisa dirubah dengan sedekah atau dengan kebaikan.
Banyak berdoa, banyak melakukan perintah Allah, sedekah, orang bakal jadi sengsara. Pasti akan menjadi bahagia. Tapi terlalu banyak berpikir hanya untuk kepentingan sendiri, Ibu bisa buka surat Lail ayat 5. Fa'amaman a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang suka memberi dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua urusannya akan dimudahkan. Tapi orang yang pelit, fa'amamam bakhila wastahda wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Semua urusannya disulitkan kalau dia bakhil. Biasanya orang bakhil itu prinsipnya saya tidak memberi uang, tidak pernah minta-minta iki. Biasanya orang bakhil kayak gitu. Ya. Harusnya tidak boleh seperti itu, enggak? Tidak boleh seperti itu. Iya, biasanya kayak gitu. Akibatnya apa? Semua masalahnya jadi sulit. Yang mudah jadi sulit. Anaknya sudah selesai semua, kon lihat pegawai anaknya lepol. Bukan orang lain yang benci, tapi Allah yang menutup. Dengan petunjuk Allah tidak diikuti. Ya. Iya. Semua urusannya paling kepleset saja harus dibawa ke rumah sakit. Kalau dipijitong tidak jadi. Tapi orang yang soleh, yang suka bersedekah, apapun bisa sedekah dengan cara yang paling mudah. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala, surat Lail ayat 5-9. Nanti kalau pulang buka itu insya Allah semakin yakin. Ya. Diberi kemudahan, kadang kita tidak menyadari hal-hal kecil. Semua urusannya akan dimudah. Jadi permudah. Iya. Okay. Wah, mencerahkan ini, Us. Jadi kadang kan kita tidak menyadari hal-hal kecil yang dipermudah ya, yang kita lakukan. Itu semua karena sedekah yang sudah kita lakukan atau hal-hal membantu orang lain yang sudah kita lakukan. Ya. Kita ikhlas. Orang lain mengucapkan terima kasih silahkan, tidak pun silahkan. Membenci pun silahkan, itu bukan urusan saya kepada Allah. Iya, enggak usah urusan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah hati melakukan apa saja hatinya tenang ikhlas, dan enak banget. Ikhlas ya, Us. Siap. Berarti bisa kita ada yang resen, Us, mohon izin. Ini ada Mas Azim kelas 3 Al-Mahun. Monggo Mas Azim atau Bunda atau ayahnya dipersilahkan untuk langsung on mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya. Sama-sama Bu Diniatik terjawab. Ini ucapan terima kasih dari Ibu Diniatik. Belum on mikrofon ini yang tadi raise hand, mungkin saya teruskan tadi. Berarti bisa ya, Us, kita sampaikan sepertinya kemarin saya mendengar juga pengajian bahwa kalau doa kita terkabulkan atau segala yang kita inginkan, ada hal yang kita inginkan dan itu dikabulkan oleh Allah, bisa jadi itu karena doa kita atau karena doa orang lain yang mungkin pernah kita bantu atau yang pernah mendoakan kita, bisa seperti itu ya, Us. Artinya kalau kita memohon doakan ya, kan sering seperti itu kita bertemu dengan teman, mohon doakan, misalnya anak sedang ini kurang sehat, mohon doakan, dan besoknya langsung sembuh, bisa jadi itu karena doa kita atau juga karena doa orang lain yang juga mendoakan kita. Tapi jadi, tanamkan dalam hatinya, jangan mengandalkan doa orang lain. Karena saya yang tahu persis kondisi gelisah dan sebagainya adalah keluarga. Keluarga berdoa lebih awal baru minta. Saya sudah berdoa, tolong dibantu. Gitu. Ya, siap, Us. Ya, memang berarti diri kita sendiri harus bertawakal dulu ya, Us. Ibda binafsih, dimulai dari dirinya sendiri. Ya, sejalan dengan yang tadi disampaikan Ustadz, salah satu janji Allah adalah menjanjikan tawakal dengan berkecukupan. Jadi asalkan kita usaha dulu ya, Us, betul-betul berusaha maka dikabulkan. Allah memberikan kecukupan. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Wali, Bapak Ibu Ustadz Ustazah, boleh melalui chat atau raise hand, kita masih ada waktu, masih diberi waktu oleh panitia ini untuk di sesi utama. Tadi ada juga Ustadz, menolong agama Allah maka akan mendapatkan pertolongan. Ini mungkin boleh diberi tambahan penjelasan hal-hal tersederhana, misalnya kita nih bunda-bunda seperti itu, hal-hal yang tersederhana yang mungkin setiap sehari-hari bisa kita lakukan untuk sebagai perwujudan ini, bagaimana Ustadz? Ya. Terima kasih. Sesuatu yang sangat mudah diamalkan dan insya Allah bukan menjadi beban. Kalau di rumah kita, di dekat kita itu ada musola atau masjid,
dan banyak musafir yang datang, di situ dikasih sarung yang baru lah. Ya. Atau kita belikan Quran, dimasukkan di situ. Itu menolong agama Allah. Dan minimal panjenengan sudah memberikan sesuatu, rukuh, kena, masukkan. Nanti kalau ada orang yang, oh ini ambil yang bersih, ini yang bagus, ini yang masih itu pasti akan mendapatkan pahala. Dan menolong orang yang mau sholat kebingungan menjadi mendapatkan solusi. Dan yang paling kecil di lingkungan masyarakat kita, kalau ada tetangga kita yang kurang beruntung, kita lebih memperhatikan. Kalau dia geligutnya itu sedang susah, kita datang sana. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Tidak usah ditanya, tapi kita bawa apa saja. Jadi Allah pernah besok pada hari kiamat itu, orang-orang yang beriman akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadis qudsi itu, tega benar kamu pada waktu aku sakit, engkau tidak mau menengok. Orang itu mengatakan, demi Allah aku tidak tahu bahwa Allah sakit. Bukan begitu, tapi pada waktu tetanggamu sakit, kamu tidak menengok. Kalau kamu menengok, aku ada di situ. Mesti kewenangan. Nah, tega benar kau pada waktu aku lapar, kamu tidak mau ngasih makan, padahal kau makan terlalu kenyang. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tahu bahwa Allah itu lapar. Bukan berarti aku lapar, tapi pada waktu tetanggamu tidak makan, kau makan nganti lebih seperti itu, tidak pernah kau berkunjung kepada tetanggamu. Kalau kamu ke situ, aku ada di situ. Artinya perbuatan kita akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kepedulian kita, maka orang yang beriman baik dengan tetangga itu termasuk kunci orang yang imannya benar. Iya, karena sebaik-baik dan saudara paling dekat juga tetangga. Ya, tetangga kita. Ya. Jadi kalau kita jangan berpikir tetangga kita yang jauh-jauh sana. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan itu. Kalau kita berbuat baik di sini, tetangga kita akan terawat. Percaya saja. Kembali lagi, kelas memang jadi kuncinya ya Ustadz. Iya. Siap. Terima kasih Ustadz terjawab pertanyaan saya. Dan ini ada pertanyaan lagi juga Ustadz dari Triwahyudi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sikap seorang yang beriman menghadapi situasi kekinian di mana fitnah-fitnah bertebaran, yang benar seakan terlihat salah dan dizolimi, termasuk adanya Islamfobia, agar senantiasa kita istiqomah terhadap kebenaran. Terima kasih Ustadz. Manusia senantiasa berusaha untuk yang terbaik. Tapi umat Islam itu diberikan pegangan. Pegangan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Rasulullah menyampaikan, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan untukmu 2 perkara. Main tamasaktum bihi lan tadilu abadan. Kalau kamu berpegang kepada 2 perkara itu, tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnatu rasulihi. Kitab Allah berupa Al-Quran dan Sunnah Rasul berupa hadis. Kalau kita beragama, pegangannya itu, ada situasi apapun tidak akan terkaget. Sebab petunjuk Allah ada. Besok di hari akhir umatku akan seperti ini. Loh, sekarang menjadi kenyataan. Itu memang sudah diprediksi oleh Rasulullah. Kita tinggal menghadapi, kita jangan termasuk orang yang seperti itu. Jadilah kita yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Di era sekarang, apa-apa tidak boleh, apa-apa tidak boleh. Kalau di wilayah saya, di Purwojati, biasa. Nah, sekarang orang pasar antri kayak gitu tidak dilarang. Orang ambil apa? Kenapa orang ke masjid dilarang? Nah, padahal tahu bahwa yang punya ini adalah Allah dan masjid itu Baitullah, rumah Allah. Nah, kenapa berdoa di situ menolak bala? Saya pernah mau khotbah didatangi Koramil. Saya ngomong, saya mau memohon kepada Allah agar corona ini cepat hilang di wilayah saya. Panjenengan lewat itu silahkan, nanti bekerja bersama kan ketemu di sana. Ora et lapora. Bekerja dan berdoa itu harus bersama-sama. Jangan mengandalkan usaha begini pasti tidak bisa. Wong Allah punya ketentuan lain kok. Ayatnya sudah sangat jelas, udnguni astajib jalum. Nah kalau di Purwokerto di Banyumas ini ada tokoh yang mengatakan, silahkan gunakan masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer, tapi jangan lupa doa kepada Allah. Mohon kepada Allah agar corona itu segera dilepas. Ada yang menekankan seperti itu, insya Allah sudah lepas. Mana yang lain diam, yang tahu kebenaran diam, malah yang tidak tahu apa-apa melu ngatur. Nah ini yang jadi masalah.
Ya, kita ikuti saja petunjuk Allah dan Rasulnya, pasti selamat dunia akhirat. Amin, amin. Nggih. Insyaallah terjawab nggih Ya. Pak Triwahyudi pertanyaannya. Jadi kembali kita harus Istiqomah. Istiqomah nggih dengan keyakinan dan percaya pada janji Allah. Mungkin yang perlu disatu padukan lagi supaya corona ini cepat menghilang juga kita doa bersama-samanya ya. Dari manapun ya. Dari manapun. Bersama-sama. Dimanapun kita berada, kita berdoa pada Allah. Amin, amin. Mungkin ada corona seperti ini orang sudah banyak gelisah, tapi ada yang belum pernah. Ya Allah, mudah-mudahan corona. Tapi kalau orang kampung setiap bulan dapat 600, malah ngomongin siapa bantuan apa corona. Nah, mudah-mudahan dilama, di Semadan Suwe. Itu kan salah pengertian. Inilah yang harus diluruskan ya. Luruskan. Ini adalah insya Allah nanti kalau corona menghilang, misalnya bantuan pun dicabut, tapi rezeki Allah akan melimpah. Iya, akan melimpah. Tidak usah khawatir. Wong Allah sudah berjanji kok. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku yang akan memberikan rezeki kepadamu, pada kedua orang tua dan kepada anak-anakmu. Ya. Asal berusaha ya, Us. Ya. Oke, terima kasih Us. Kembali walaupun kita mungkin tahu bahwa teori kita harus berusaha berdoa, tetapi dengan diingatkan terus seperti ini kita jadi lebih setiap harinya menjalani hari-hari dan berusahanya semakin keras lagi, ya, Us. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu wali murid atau dari Bapak Ibu Ustazah, monggo. Kami persilahkan bisa langsung raise hand. Tadi ada yang raise hand juga, mungkin pertanyaannya sama dengan yang lainnya, atau sudah terjawab, atau juga belum. Monggo, kita masih punya waktu. Masih diberi waktu nggak, Ustazah Uni? Sudah ya? Oh, sudah? Ya, sudah. Oke. Oh, baik. Sudah ternyata waktunya. Terima kasih sekali Ustadz Haji Lamun Effendi. Yang sudah disampaikan kepada kami semua sangat bermanfaat, sangat memotivasi kami juga agar lebih banyak dan lebih kuat lagi berusaha, bertawakal, dan juga tentunya tetap yakin bahwa semua yang kita peroleh atau yang terjadi pada kita semua karena Allah. Dan doa-doa kita insya Allah jika selalu dilantunkan kepada Allah maka akan dikabulkan oleh Allah. Terima kasih sekali pengingatnya untuk 10 janji Allah kepada orang-orang beriman, insya Allah tertanam kuat ini di ingatan kami, dan semoga yang sudah Bapak Haji Lamun Effendi sampaikan kepada kita semua dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan terima kasih. Materinya ada di SDUMP. Oke, siap nggih. Untuk materinya nanti akan di-share oleh panitia kepada Bapak Ibu, kepada kita semua. Terima kasih nggih Ustadz. Semoga dapat bertemu langsung nanti di lain kesempatan, sering-sering dapat ngaji langsung ke Ustadz. Insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi sesi ini kepada MC, kepada Ustazah Unik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang moderator acara ini. Saya ucapkan jazakumullah bil khairul jazaa. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini akan membawa perubahan yang yakin bahwa Allah lah penentu segala-galanya dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu aja rapat ini. Oh iya. Terima kasih Ibu Moderator dan pembicara yang sangat luar biasa sekali. Nggih. Kami ingatkan kembali kepada Ayah Bunda dan asatidah semua untuk jangan lupa mengisi presensi yang ada di link nggih, yang sudah dikirim ke grup paguyuban masing-masing. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah Ayah Bunda sekalian asatidah, kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya selaku MC, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.